Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pada pertemuan ketiga ini masih dengan kitab Yaqutun Nafis, yaitu pada kali ini kita akan membahas terkait pengertian wudhu dan fardu-fardunya wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu'u utawi iki iku perkara kang jelasake wudhu. Al-wudu'u utawi wudhu lugatan ing dalem cara bahasane iku ismun aran li ghusli ba'dil a'dha'i maring basuh sebagiane pira-pira anggota. Jadi wudhu secara bahasa, secara lughah itu adalah sebuah nama untuk pembasuhan beberapa anggota badan. Jadi secara bahasa ini pokoknya wudhu itu adalah ketika ada orang membasuh sebagian anggota badannya, baik di situ diniati wudhu ataupun tidak, itu namanya wudhu, tapi secara bahasa. Wa syar'an lan ing dalem cara syara'i iku ismun aran li ghusli a'dha'in maring basuh pira-pira anggota mahsusatin kang den tertentokake biniyatin kelawan niat mahsusatin kang den tertentokake. Nah, secara pengertian syara, wudhu itu adalah sebuah nama untuk pembasuhan anggota-anggota badan tertentu, ya. Baik di situ secara zatnya, seperti di situ wajah, kedua tangan, kedua kaki. Nah, ini secara zatnya, ataupun secara sifatnya. Secara sifatnya itu adalah seperti mendahulukan wajah, kemudian mengakhirkan yang lain. Nah, ini secara sifat. Biniatin mahsusatin, dengan niat yang khusus atau niat yang tertentu, yaitu niat wudhu. Kemudian furudul wudhu'i utawi iki iku bab kang jelasake pira-pira fardune wudhu. Furudul wudhu'i utawi pira-pira fardune wudhu iku sitatun ana 6. Nah, setelah menjelaskan pengertian wudhu, sekarang pembahasannya adalah rukun-rukunnya wudhu atau fardunya wudhu. Bahwa fardunya wudhu itu ada 6 perkara. Ketika 6 perkara ini nanti dijalankan, maka wudhunya sudah dianggap sah atau cukup. Ketika 6 ini tidak terpenuhi 5 saja atau 4 saja, maka wudhunya belum dianggap cukup karena fardu itu harus dijalankan. Al-awalu utawi kang pertama iku an-niyatu niat. Nah, fardunya wudhu yang pertama itu adalah niat. Niat itu adalah qasdu syai' muktaronan bi fi'lihi. Adalah menyengaja melakukan sesuatu yang penyengajaan itu dibarengkan, dibersamakan dengan pekerjaan tersebut. Nah, itu namanya niat. Jadi semisal kita niat wudhu, maka di dalam hati kita qasdu syai', menyengaja untuk wudhu, kemudian dilaksanakan pada saat melaksanakan wudhu itu, yaitu ketika membasuh wajah. Kemudian asani utawi kaping pindhone iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Rukun wudhu yang kedua atau fardu wudhu yang kedua yaitu adalah membasuh wajah atau membasuh muka. Maka batasan-batasan wajah itu nanti harus diperhatikan, termasuk
wajah itu dari yang paling atas adalah mana bitis sya'ri roksi ghaliban, yaitu tempat tumbuhnya rambut secara umum, itu batasan paling atas. Kemudian ditarik ke bawah, di situ sampai akhir lihyain. Akhir lihyain itu adalah dua tulang yang di situ ditumbuhi gigi. Maka dua tulang rahang ini yang ditumbuhi gigi ini termasuk bagian dari wajah sampai nanti berakhir ke dagu. Atau kalau dari bawah dulu, mulai dari dagu terus kemudian ke atas sampai di situ kedua telinga. Nah, ini harus terbasuh semua, Kemudian kalau secara lebarnya itu adalah di antara kedua telinga. Maka batasan-batasan wajah ini harus betul-betul diperhatikan. Termasuk di situ adalah tumbuhnya janggut. Ya, jenggot. Nah, ini juga nanti menjadi hal yang harus dibasuh, janggut ini atau jenggot. Nah, jenggot ini nanti apabila jenggot itu tebal, maka cukup dibasuh luarnya saja. Artinya apa? Artinya tidak harus sampai pada kulit kalau tebal. Tapi kalau jenggotnya ini tipis, ya maka di situ harus dibasuh jenggotnya beserta kulit yang ada di dalamnya. Nah, batasan tebal dan tipis itu adalah ketika tebal itu yaitu jenggot yang ketika dilihat dari depan maka kulitnya tidak kelihatan, itu tebal. Kalau dilihat dari depan kulitnya ini kelihatan, berarti itu nanti termasuk jenggot yang tipis. Nah, kemudian selanjutnya asalisu utawi kaping telune iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro, ma'al mirfaqoini sartane sikut loro. Untuk fardu wudhu yang nomor 3 yaitu adalah membasuh kedua tangan besertaan dengan kedua siku-siku. Maka kedua siku ini juga harus dibasuh. Kemudian ar-rabi'u utai kaping papate iku mashur roksi, ngusap sirah. Ya. Jadi fardu wudhu yang nomor 4 itu adalah mengusap kepala atau mengusap sebagian kepala. Maka perbedaan antara ghuslu dan mashu, kalau ghuslu itu airnya harus mengalir, sedangkan untuk mashu ini cukup dibasahi, tidak harus mengalir kemudian diusapkan. Kalau mashu ini mengusap, kalau ghuslu membasuh. Membasuh itu harus mengalir, mengusap yang penting basah, tidak harus mengalir. Jadi tangan cukup dibasahi kemudian diusapkan di sebagian kepala. Kemudian al-khamisu utawi kaping 5 iku ghuslu rijlaini, basuh sikil loro, mal ka'baini sartane polok loro. Fardu yang nomor 5 yaitu adalah membasuh kedua kaki besertaan dengan kedua mata kaki. Maka kedua mata kaki ini harus terbasuh sampai ke bawah, sampai ujung jari, sampai kuku-kuku itu semuanya harus terbasuh, teraliri air. Kemudian asadisu utai kaping 6 iku atartibu, urut-urut alama dzakarna. Jadi termasuk fardu yang nomor 6 yang terakhir itu adalah tertib. Tertib itu bagaimana? Tertib itu mulai yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini harus urut. Ya, ini harus urut. Kalau sampai terbalik nanti wudhunya tidak sah. Semisal membasuh kedua tangan dulu kemudian membasuh wajah, maka di situ wudhunya belum dianggap sah atau belum mencukupi. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.